Sobat Kebangsaan, selamat datang di podcast Suara Sri Kandi, ruang ngobrol santai berbagi informasi. Teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas tema yang unik, tapi sebetulnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, temanya adalah Indonesia dalam rasa dan nada, khususnya berkaitan dengan visualisasi bangsa dari dapur dan musik. Nah, biasanya kita kalau ngomongin visualisasi bangsa itu yang kebayang pasti simbol negara, pidato kenegaraan, dan hal-hal yang mungkin sifatnya berat. Tapi sebenarnya wajah Indonesia juga bisa kita lihat dari hal-hal sederhana. Contohnya kayak dari apa yang kita makan, lagu-lagu yang kita dengar, dan tempat-tempat yang kita datangin. Nah, hari ini sudah hadir 4 narasumber dengan sudut pandang yang pastinya beda-beda, dan kita bakal ngobrol soal gimana sih kuliner dan musik itu bisa jadi cara kita untuk memvisualisasikan Indonesia. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya pengen kenalan dengan narasumber hebat kita pada hari ini. Saya mulai dengan Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi, mungkin boleh perkenalan dengan format nama dan asal daerah. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, Sobat Sri Kandi. Perkenalkan, nama aku Lutfina. Aku dari Jawa asalnya. Oke, sekarang Kak Lutfi boleh tunjuk satu orang random untuk perkenalan dengan format yang sama. Oh, boleh, saya mau kenalan sama Kak Fani. Oke, Halo teman-teman, Sobat Sri Kandi, perkenalkan nama saya Fanny Fitramisasti, asal saya dari Padang, Sumatera Barat. oke, jauh ya Kak Fani. Kak Fani boleh tunjuk satu orang buat perkenalan kembali? Boleh dengan Kak Setia perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih Kak Fani. Halo Sobat Sri Kandi. Perkenalkan, nama saya Setia. Asal saya dari Pekanbaru, Riau. Terima Oke, kasih. Kak Fani boleh tunjuk satu orang lagi yang belum kenalan. Boleh Kak Anggi perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anggi, saya berasal dari Medan. Horas. Horas, oke. Nusantara banget ya narasumber kita hari ini mulai dari ujung pulau Indonesia sampai ke tengah-tengah, sampai tengah aja. Kita mulai ke pembahasan yang pertama berkaitan dengan Indonesia dalam rasa. Nah, tapi sebelum membahas tentang itu, aku pengen tahu menurut kakak-kakak semuanya dari makanan yang pernah dimakan, makanan mana yang paling merepresentasikan kayak, oh ini Indonesia banget gitu. Kalau aku gudeg sih. Oke, ada lagi? Kalau aku rendang. Oke. Kalau Pekanbaru mah ikan patin asam pedasnya sih. Oke. Belum sempurna ya, kalau dalam suatu hidangan, suatu sesi makan, nggak ada penutupnya. Jadi kalau dari Medan sih biasanya di Ambon. Oke, dengernya Iya. kayak jadi lapar gitu ya, Kak. Jadi, oke, oke, nice. Mungkin nih, aku pengen tahu detailnya. Kalau misalkan menurut kakak-kakak, gimana kuliner itu bisa jadi visualisasi bangsa? Mungkin menurut yang kakak-kakak sampaikan tadi, gimana rendang, gimana gudeg gitu. Mungkin dari aku dulu ya, Kak. Menurut aku sih kuliner itu bisa jadi representasi yang paling nyata dari keberagaman Indonesia. Karena kadang dari satu daerah ke daerah yang lain itu secara rasa pasti beda-beda. Ada yang manis, pedas, gurih, bahkan asam. Nah, tapi justru dengan itu kita bisa melihat wajah Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu identitas, yaitu kuliner Nusantara. Tentunya masing-masing dari makanan Indonesia itu pasti punya filosofi masing-masing, Kak. Contohnya tadi ya dari Jawa. Di Jawa itu kan ada gudeg ya. Gudeg itu memang terkenal makanan yang manis, identiknya manis. Nah, pada saat proses pembuatan gudeg itu butuh waktu yang lama. Nah, jadi bisa divisualisasikan bahwa masyarakat Indonesia itu orangnya sabar-sabar tekun, tekun dalam proses kan begitu. Rasa manisnya dinilai menggambarkan karakter masyarakat Jawa itu sendiri. Jadi masyarakat Indonesia bisa tergambarkan dengan makanan gudeg ini gitu. Oke, ternyata tuh dalam makanan yang dibuat prosesnya itu ada maknanya ya, Kak. Oke. Iya pasti. Nice. Kalau dari Uni Padang gimana? Ada pandangan lain?
Soalnya mungkin proses pembuatannya juga lama juga ya kalau rendang ya. Jadi dengan statement bahwa makanan itu penuh pesan atau sirat kayak dari Padang kan rendang, pembuatan rendang tuh sangat pihak aja teman kayak ya bagusnya. Jadi sampai dia benar-benar kering dengan kayak akan bumbu. Jadi pembuatan rendang itu menggambarkan sikap yang tangguh, siap dalam menghadapi perjalanan. Rendang itu memvisualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan dalam proses yang panjang dan tahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalau di Ambon itu kan kue legit yang bertekstur gitu ya Kak. Mm-mm. Teksturnya itu berpori-pori khas gitu. Nah, tekstur pori ini bisa divisualisasikan sebagai peta Indonesia dengan banyak titik berwarna, di mana setiap pori di Kak Ambon mewakili satu budaya yang berbeda tapi tetap nyatu dalam satu kue. Sama seperti bangsa Indonesia yang tetap utuh meski beragam gitu. Oke, oke. Nah, kalau gulai ikan patin, Kak, ikan patin itu sendiri aja udah khasnya dari Riau, karena kan masyarakat Pekanbaru Riau tuh kan mayoritas dekat dengan sungai ya. Jadi banyak ngambil ikan patinnya dari sungainya. Terus kan dia kan namanya kan ikan patin asam pedas ya. Mm-mm. Eh, Pedasnya itu sendiri memang asli dari cabai tanpa menggunakan santan, sedangkan asamnya itu digunakan dari salah satu asam yang dari daerah Riau, namanya asam kandis, gitu. Oh, oke, oke, oke. Menarik ya, Kak. Jadi sebenarnya ibarat satu piring yang kita makan itu bisa jadi cerita tentang Indonesia yang kaya dengan kulinernya. Menarik sih filosofi-filosofinya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwasannya Indonesia itu adalah bangsa yang kaya, beragam, dan banyak cerita di setiap daerahnya. Iya banget, aku setuju Kak. Apalagi budaya makan bareng itu juga bisa menggambarkan gotong royong. Di situ ada rasa kebersamaan, bukan cuma ngomongin soal makanannya ya. Ya. Oke, terus terkait ini, tadi sempat ngomongin tentang rendang ya. Nah, terkait isu mungkin pernah dengar bahwasannya ada beberapa makanan Indonesia itu yang diklaim sama negara lain. Nah, itu kira-kira menurut kakak-kakak gimana pendapatnya sebagai Gen Z mungkin ya? Ya, itu menjadi tantangan bagi kita, terutama bahasa Indonesia ya, Kak, untuk tetap melestarikan kuliner Nusantara bangsa kita. Cara dengan apa? Misalnya memperkenalkan dari media sosial, kemudian sering-sering melakukan konten kreator, terutama bagian kuliner tentang masakan dari berbagai daerah di Nusantara kita, kemudian seputar review makanan daerah, street food, sampai UMKM. Itu secara nggak langsung lagi membangun citra Indonesia di mata anak muda zaman sekarang dan bahkan di mata dunia. Supaya dalam melestarikan dan biar nggak kena klaim oleh negara lain. Oke, oke. Berarti visualisasi bangsa itu sebenarnya juga bisa lewat konten gitu ya. Iya, benar sekali, Kak. Kalau misalnya kontennya positif dan ngenalin ke kuliner lokal, itu bikin anak muda makin bangga sama makanannya sendiri. Oke. Aku setuju sih. Kadang kita terlalu bangga sama makanan luar. Padahal kuliner kita juga nggak kalah enak. Iya. Ketika anak muda mulai bangga dengan makanan lokal, di situ identitas bangsa bisa terangkat. Tuh. Oke, keren-keren. Jadi visualisasi bangsa tuh nggak melulu hal-hal yang sifatnya itu besar gitu ya. Jadi cukup melihat apa piring yang kita makan hari ini dan di situ ada cerita tentang budaya, kebersamaan dan itulah jati diri Indonesia. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke nada ya. Nah, gimana lagu daerah atau musik tradisional itu sama nih kayak tadi bisa jadi visualisasi bangsa. Mungkin menurut aku dulu ya Kak. Jadi kalau menurut aku, lagu daerah itu bukan cuma lagu lama ya. Di dalamnya ada cerita tentang alam, kehidupan masyarakat, bahkan nilai-nilai hidup. Jadi ketika kita dengar lagu daerah, sebenarnya kita lagi dengar suara dari daerah tersebut gitu. Oke, kebetulan nih karena empat-empatnya narasumber kita dari daerah yang berbeda-beda, boleh nggak sih dicoba nyanyiin sepenggal lagu daerahnya biar menginfluence teman-teman yang nanti menonton podcast ini dan termasuk aku ya, mungkin ada hal-hal yang belum aku tahu. Monggo dari siapa dulu? Eh,
Mungkin dari aku kali ya. Oke. Jadi kalau di Jawa itu ada lagu daerah namanya Gundul-Gundul Pacul. Jadi baitnya itu gundul gundul pacul cul kempelengan nyunggi nyunggi wakul kul kempelengan. Mungkin udah kita aja. Oke, oke. Menarik, menarik. Dari daerah lain Hmm. mungkin nggak mau kalah. Ayo, Kak, yang lain. Kalau dari Sumatera Barat, orang Sumatera Barat itu kan biasanya suka merantau kan, Kak. Oke. Lebih dengar lagu Kampung Jauh di Matos. Wah. Penggalan, Kak ya. Oke, oke. Kampung nan Jawa di Matos. Gunung Tansai baku lilia. Cukup. Oke, oke. Sabar, Kak. Nanti bentar lagi kita mudik ya ke daerah masing-masing ya. Oke, oke. Ada lagi, Kak, yang lain? Dari Riau, Kak. Oke, Riau jangan mau kalah. Ayo, Kak. Oke, mulai ya. Soleram, 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 anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Segitu dulu Oke. ya, Kak. Oke, oke. Medan mau membalas nggak ini? Kalau dari Medan sih kayak yang paling terkenal itu yang Sinanggar Tulo ya. Hmm. Kayaknya kakak-kakaknya juga tahu yang liriknya tuh Sinanggar Tulo, 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 Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Yang kayak gitu, Yeay, Kak. beri aplaus untuk kita semua ya. Ternyata di sini penyanyi semua suaranya indah-indah semua. Beragam banget ya bahasa kita, lagu daerah di Indonesia gitu. Tapi jujur aja sebenarnya masih banyak anak muda yang ngerasa lagu daerah tuh kurang relate gitu loh, dianggapnya kuno. Nah, gimana menurut kakak-kakak semuanya? Itu tantangan kita ya, Kak ya. Tapi sekarang kan mulai banyak musisi yang nge-mix lagu daerah ya dengan aransemen yang lebih modern. Jadi eh tetap punya arahan aslinya, tapi kemasannya lebih dekat ke selera anak muda, selera-selera Gen Z. Di Oke. TikTok juga atau Reels mulai banyak sound-sound lagu daerah yang viral. Kadang orang pakai buat konten lucu, tapi dari situ kita jadi kepo. Ini lagu dari mana sih? Itu menurut aku salah satu cara visualisasi bangsa di era digital sih, Kak. Oke, oke, oke. Ini kita sebenarnya udah hampir sampai di puncak kegiatan ini. Kalau misalkan digabung nih rasa dari kuliner dan nada dari musik daerah, nah sebenarnya apa ya benang merah dari visualisasi bangsa menurut kakak-kakak semuanya? Yang pasti eh, benang merahnya ada di keberagaman ya Kak. Rasa beda-beda, nada beda-beda, tapi semuanya Indonesia. Oke. Dan dua-duanya menyimpan cerita. Kalau kuliner itu cerita soal sejarah dan kebiasaan, sedangkan lagu itu menceritakan soal nilai dan kehidupan masyarakat setempat. Kalau anak muda mau ngelihat ini ya bisa sebagai sesuatu yang keren dan bukan kuno. Visualisasi bangsa yang dibangun atas dasar bangga dengan bangsanya sendiri. Oke. Peran media sosial paling penting buat nge-bridge itu semua. Biar rasa dan nada Indonesia nggak cuma jadi arsip, tapi jadi bagian dari lifestyle anak muda. Oke, give applause untuk kita semua. Gak kerasa ya, ternyata obrolan sederhana kita tentang makanan dan juga lagu daerah itu ternyata bisa melihat bagaimana kayanya Indonesia. Dan setiap rasa, setiap nada itu menyimpan cerita tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Semoga setelah ini kita semua nggak hanya menikmati, tapi juga makin bangga dan ikut melestarikan rasa dan nada Indonesia tadi. Saya Dira, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ruang Serikandi. Tetap bangga jadi Indonesia. Terima kasih kakak-kakak. Terima 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 kasih. 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 Oke.